Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1353 sampai bab 1356. Li Fugui kemudian berkata terus terang kepada Tantai Zixuan dan beberapa orang lainnya yang berdiri di dalam rumah, "Kamu keluar dulu. Ye Kang, Zheng Lizong dan Lin Ziwen, kalian bertiga tinggal dulu." Terkejut, benda ini cukup berat di tangannya, dan vitalitasnya sebenarnya bisa ditransfer ke dalam tubuhnya melalui jari-jarinya. Namun saat dia mengambil barang di tangannya, Ye Kang merasakan ada yang tidak beres dengan barang di tangannya. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata kepada Ye Kang, "Xiao Kang, pergilah ke laci di sebelahmu. Ada tas kain kecil di dalamnya, keluarkan tas kain kecil itu. Tunggu sampai hanya 3 orang ini yang tersisa di ruangan." Meskipun Tantai Zixuan dan yang lainnya sedikit bingung dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li Fugui, melihat ekspresi wajah Li Fugui, mereka tidak bertanya terlalu banyak, jadi mereka berbalik dan keluar satu persatu. Pikirkan ini, kebetulan ketika saya pergi menemui saudari Liu 2 hari yang lalu, saya kebetulan membawa kembali beberapa batu yuan dari tambang. Hanya sedikit orang yang menerima batu yuan sebagai hadiah. Dan di sini, di kota Jiangnan, saya berpikir ketika saya pergi ke kota Qingzhou sebelumnya, saya membawa banyak batu yuan dan memberikannya kepada banyak orang di sana. Lagi pula, meskipun energi yang terkandung dalam ramuan dan cairan berlimpah, itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan batu yuan. Namun bagi pejuang kuno di tingkat bawaan, efek batu yuan jelas lebih dari ramuan dan cairan spiritual apapun. Bagi pejuang kuno, hal-hal seperti batu yuan mungkin tidak banyak berguna bagi pejuang kuno yang baru memulai. Bagaimanapun, yuan qi yang terkandung dalam batu yuan terlalu kuat, dan praktisi telah tidak dipraktekkan sampai tingkat tertentu. Dalam kasus ekstrim, penggunaan hal semacam ini mungkin kontraproduktif. Faktanya, Li Fugui mungkin dapat mengetahui melalui kota-kota itu bahwa isi kota-kota ini, kemungkinan besar, adalah batu yuan biasa. Dia mengatakan ini, Li Fugui tersenyum tipis, melihat barang-barang di tangan ketiga orang itu, lalu terkekeh dan berkata, "Oke, kamu dapat mengambil semua ini kembali. Jangan lupa, saya Li Fugui. Bagaimanapun, dia juga seorang dokter ajaib. Jika dia sakit, apakah dia tidak tahu cara mengobatinya? Hal-hal ini pasti dianggap sebagai harta karun bagi ketiga keluarga ini." Beberapa orang lainnya juga mengambil seluruh barang miliknya. Saat Ye Kang mengeluarkan benda itu, Ye Kang mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tangannya, menyerahkannya kepada Li Fugui dan berkata terus terang, "Saudara Li, benda ini adalah penyembuhan suci obat yang diturunkan dari keluarga kami. Kakekku tidak pernah mau menggunakannya. Kali ini." Li Fugui menunjukkan senyuman puas, melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Oke, ini sudah larut. Tidak ada masalah besar di sini. Saya akan pulih dalam beberapa hari istirahat. Iya, kalian semua ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan meninggalkanmu sendirian." Zheng Lizong setuju dengan sepenuh hati dan berkata dengan tegas, "Tuan Li, jangan khawatir, saya pasti akan menyampaikan masalah ini kepada para tetua di keluarga dan mengurus sendiri." Setelah Zheng Lizong selesai berbicara, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali, beritahu Mengru dan biarkan dia mengurus bisnisnya. Dalam hal bisnis, dia masih ada potensi besar." Li Fugui mengharapkan efek seperti ini. Zheng Mengru, Zheng Lizong, Lin Ziwen dan lainnya secara alami telah digunakan kembali oleh keluarga masing-masing. Generasi tua dari ketiga keluarga tersebut kini mulai berencana menyerahkan kekuasaan secara bertahap kepada generasi muda yang berteman dengan Li Fugui. Oleh karena itu, namun nyatanya, siapapun yang memiliki otak kecil bisa menyadari bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Li Fugui. Di permukaan, masalah ini sepertinya merupakan ulah keluarga Nangong. Kali ini keluarga Lu mengirim orang ke sini. Ketika ketiga keluarga mengira mereka akan dimusnahkan, mereka tidak menyangka keluarga Nangong akan berdiri dan membalikkan keadaan. Sejak bekerja sama dengan Li Fugui, ketiganya diberkahi keberuntungan.
Sama seperti sekarang, pada saat itu, mereka yang dapat bergaul dengan Li Fugui tidak hanya akan dilindungi oleh Li Fugui, tetapi juga menghasilkan banyak uang. Berdasarkan perkembangan Li Fugui saat ini, tidak lama lagi dia akan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi di kota Jiangnan. Mereka memahami dalam hatinya, keluarga Zheng, keluarga Lin, dan keluarga Ye sebenarnya cukup baik. Cerdas, Zheng Lizong matanya berbinar, dan dia segera datang untuk meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, menurut saya baik-baik saja sekarang. Dia awalnya akan ikut dengan kami kali ini, tetapi besok kelompok itu kebetulan ada masalah mendesak yang harus diselesaikan. Jadi apa maksud keluarga itu? Biarkan dia menangani masalah ini atas namaku." Li Fugui hanya tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, saya telah mendengar semua hal ini. Ngomong-ngomong, Lao Zheng, apakah Zheng Mengru baik-baik saja sekarang?" Tunggu hingga Ye Kang, Zheng Lizong, dan Lin Ziwen selesai berbicara. Namun, melihat Ye Kang berbicara begitu serius, Li Fugui tidak menyela, tetapi memilih untuk mendengarkan baik-baik. Li Fugui mengetahui semua yang terjadi di kota Jiangnan. Namun, yang tidak diketahui Ye Kang adalah, jadi dia duduk di samping tempat tidur Li Fugui dan mulai berbicara dengan Li Fugui tentang kejadian baru-baru ini di kota Jiangnan. Tapi sekarang saya melihat Li Fugui mengobrol dan tertawa, saya merasa lega. Ye Kang awalnya mengira cedera Li Fugui sangat serius. Li Fugui dengan cepat memulihkan pikirannya, memandang Ye Kang dan orang lain di depannya dan tersenyum, "Apa itu dewa perang tetapi bukan dewa perang? Saya hanya terpaksa tidak memilikinya pilihan. Lihat keadaanku saat ini. Dengan hal seperti ini, bagaimana dia masih bisa disebut dewa perang?" Memikirkan hal ini, ditambah dengan fakta bahwa ia kini semakin kuat, wajar saja jika ia mewaspadainya di game ke-6. Semua keputusan tidak dapat dibuat oleh Sister Ming, Hua Duo, dan lainnya. Tidak bisa dibandingkan dengan sekte dan keluarga bangsawan. Bagaimanapun, Biro ke-6 adalah departemen reguler Tiongkok. Namun kecewa, Li Fugui bisa memahami kesulitan di game ke-6. Dibandingkan dengan sikap tulus yang ditunjukkan Yu Zhen, Tantai Zixuan dan lainnya terhadapnya, Li Fugui merasa agak kecewa dengan penampilannya di game ke-6. Tentu saja, di antara orang-orang di sekitarnya, bisa dipastikan hampir semua orang yang mengenalnya ada di sisinya di masa krisis ini. Setidaknya, meski belum cukup komprehensif, namun harus dikatakan bahwa hasilnya membuat Li Fugui merasa sangat puas. Ujian ini, lihatlah pemikiran sebenarnya dari 3 orang. Li Fugui telah lulus latihan. Faktanya, saat mereka bertiga muncul, tanpa diduga, Ye Kang menyeringai dan berkata, "Saudara Fugui, itu luar biasa, haha. Ku dengar kamu berurusan dengan utusan bintang 7 sendirian dan mengalahkan mereka semua. Aku akan pergi. Ini sederhananya eksistensi setingkat dewa perang. Oke." Setelah Li Fugui memasukkan tangannya, dia mengeluarkan segenggam besar batu purba seukuran kacang kedelai. Tian Kuixing melihat ekspresi pembunuh di wajah ketua sekte. Jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan Sekte, coba saya lihat. Lebih baik saya memimpin saudara-saudara di sekte dan bunuh Li Fugui secara langsung." Jadi, dia harus tetap tenang dalam situasi ini dan pada saat yang sama mengambil pandangan jangka panjang. Sebagai penguasa, begitu kesalahpahaman seperti ini terjadi pada sekte tersebut, sekte Tiangang mereka takut mereka akan mendapat bencana. Izinkan saya bertanya kepada Anda, sekte Tiangang yang bermartabat bahkan tidak bisa memberi pelajaran kepada penduduk desa pegunungan. Sebaliknya, mereka membunuh murid utama mereka, ditambah utusan bintang 6. Jika ini menyebar, bukankah begitu, cerita sampingan? Sekte lain, sekte Tiangang ini, sekarang terbuat dari tanah liat. Rasa malunya ada di satu sisi, tetapi yang terpenting adalah hal itu akan mempengaruhi status sekte Tiangang mereka di sekte tersebut. Tentu saja, namun jika mereka tidak melakukannya, bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada sekte lain? Mungkinkah kita tidak bisa memberitahu semua orang tentang situasi sebenarnya secara detail? Jika ini masalahnya, apakah sekte Tiangang mereka akan kehilangan muka? Jika mereka melakukannya,
pengantin pria telah dibunuh, apa yang akan mereka lakukan? Pada saat itu, apakah pernikahan ini harus diadakan atau tidak? Tapi masalahnya, melihat pernikahan murid tertuanya semakin dekat, dan sekarang murid tertua telah terbunuh, undangan umum sekte Tiangang mereka telah dikirim ke sekte lain, tetapi di 3-5 hari, perwakilan dari sekte lain akan datang ke sekte Tiangang. Kenapa dia tidak mau melakukan ini? Pemimpin sekte itu tampak murung. Hal semacam ini merupakan skandal yang belum pernah terjadi di sekte Tiangang selama ratusan tahun. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa Li Fugui kecil benar-benar dapat mengganggu sekte Tiangang. Hanya saja utusan bintang 6 itu mengalami kemalangan. Bahkan anggota sekte Tiangang mereka murid tertua Wuxi sebenarnya dibunuh oleh Li Fugui. Awalnya ada 36 utusan bintang, tapi sekarang hanya tersisa 30. Dia mengerutkan kening, dan suhu di aula sekte tiba-tiba turun lebih dari 10 derajat. Ketika pemimpin sekte mendengar berita itu, dia terkejut. Sekte Tiangang juga menerima kabar bahwa Wuxi telah terbunuh. Tepat ketika Li Fugui sedang memulihkan diri di desa Xiaoxi dan bersiap pergi ke Chang'an untuk sepenuhnya memutus pasokan keuangan dari sekte Tiangang dan sekte Disa. Seperti yang diharapkan Li Fugui, sesuatu mengesampingkan fakta bahwa keterampilan sihir Xiao Rongrong sendiri telah mencapai tingkat kesempurnaan, nilai tubuh Xiao Rongrong tidak dapat dengan mudah dihilangkan oleh siapapun yang memiliki sedikit otak. Kalah, mengenai nyawa Xiao Rongrong yang terancam, Li Fugui tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Jika ketua sekte Tiangang marah kepada Xiao Rongrong karena kejadian ini, saya khawatir Xiao Rongrong akan menderita. Wuxi telah dibunuh sendiri. Saat ini, Xiao Rongrong masih berada di sekte Tiangang. Ketika Li mengatakan ini, Fugui mulai khawatir tentang Xiao Rongrong. Li Fugui tersenyum dan berkata dengan ringan, "Saya tahu tentang masalah ini." Tantai Zixuan melanjutkan, "Oh, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Menurut informasi yang diperoleh bawahan saya, sekte Tiangang memang sedang merencanakan pernikahan saat ini. Dan momentumnya sangat besar." Li Fugui mengambil gelas air dan menyesap airnya. Tantai Zixuan tersenyum tipis dan tidak berniat pergi. Sebaliknya, dia berdiri, menuangkan segelas air untuk Li Fugui, dan membawanya. Lalu dia menyerahkannya kepada Li Fugui. Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum tipis, "Jangan khawatir, aku tahu semua yang kamu katakan." Tantai Zixuan melihat Li Fugui terdiam, jadi dia tersenyum dan bertanya, "Fugui, aku sudah memberitahumu apa yang perlu kamu katakan sekarang. Apa yang kamu lakukan selanjutnya terserah kamu. Itu terjadi. Tapi menurutku kamu harus lebih berhati-hati dalam segala hal, terutama saat berhadapan dengan sekte dan keluarga kaya ini." Adapun keluarga Chao dan keluarga Hu, Li Fugui belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Dia dan Nangong Sueki sudah saling kenal sejak lama, tetapi dia tidak tahu bahwa keluarga Nangong sebenarnya memiliki ketertarikan dengan sekte Tiangang di balik layar. Keluarga Lu dan keluarga Hu adalah objek perlindungan sekte Disa, sedangkan Nangong keluarga dan keluarga Chao adalah objek perlindungan sekte Tiangang. Menurut informasi yang saya pelajari di sana, sumber keuangan utama sekte Tiangang dan sekte Disa berasal dari 4 keluarga besar di ibu kota, termasuk keluarga Nangong, keluarga Lu, keluarga Hu, dan keluarga Chao. Gadis itu datang ke samping tempat tidur dan melihat ke arah Li Fugui yang telah pulih sepenuhnya kulitnya di tempat tidur dan bertanya, "Fugui, baru saja datang berita bahwa kita sudah memiliki situasi pasokan keuangan dari sekte Tiangang dan sekte Disa. Saya telah membuat penilaian awal, kebetulan itu adalah Tantai Zixuan. Tidak ada orang lain yang masuk melalui pintu itu." Li Fugui sedang berbaring di tempat tidur, memegang 2 batu yuan seukuran kenari di tangannya. Setelah berlatih selama 1 jam penuh, ketika dia mendengar langkah kaki datang dari luar pintu, batu yuan itu adalah diletakkan di bawah tempat tidur. Tak lama kemudian, ruangan menjadi sunyi, mereka bertiga mengangguk seperti bawang putih dan segera menyetujuinya. Melihat ketiga bersaudara yang linglung, dia berkata terus terang, "Jangan hanya berdiri di sana dengan bodoh, agar tidak ketahuan.
kemasi barang-barang ini, cepat kembali, dan jangan menyebarkan masalah ini kepada orang lain. Li Fugui tersenyum, lagi pula, jika kedua keluarga ini bisa mengambil tindakan dan memberikan begitu banyak batu berharga kepada saudara-saudara di bawah, saya rasa kepala keluarga ini pasti akan patah hati. Keluarga Lu dan keluarga Nangong mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Li Fugui. Ye Kang tidak lagi merasa khawatir, terkejut, Li Fugui memberi mereka masing-masing 20 atau 30 pil. Tapi sekarang, dan harga sepotong kecil batu yuan dihitung dalam triliunan. Benda ini jelas merupakan batu purba berkualitas tinggi. Untuk mereka, ketika Li Fugui mengeluarkan batu yuan, memandang mereka bertiga, meminta mereka untuk datang dan mengulurkan tangan, lalu membagikan batu yuan di tangannya kepada ketiga orang tersebut, mereka bertiga benar-benar tercengang. Sekarang dia telah memberi banyak kepada Ye Kang, Lin Ziwen, dan lainnya, dia secara alami tidak merasakan sakit sama sekali. Jadi, menurut Shao Gong, jumlah batu purba ini mungkin sekitar ratusan ribu. Mengenai nomor spesifiknya, Li Fugui tidak repot-repot mengingatnya. Sekarang ada beberapa kotak berisi produk cacat seukuran kedelai di ruang bawah tanah tambang. Li Fugui tidak akan dengan mudah menghadiahi orang lain dengan batu yuan setingkat ini. Tentu saja, yuan shi terbesar yang diproduksi di tambang sudah sebesar telur angsa. Batu purba ini tidak berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh mineral lain. Masalah ini telah mempengaruhi wajah sekte Tiangang mereka di sekte tersebut. Kita sudah membicarakan pernikahan ini dengan Lembah Baihua sebelumnya ya. Sekarang Lembah Baihua telah jatuh ke tangan Li Fugui. Jika kamu dan Xiao Rongrong bisa menyelesaikan pernikahan seperti yang dijanjikan, haha, maka semua sekte di dunia akan bersama-sama menyalahkan Lembah Baihua, bukan kami. Meskipun ada 10.000 ketidakpuasan di hatinya, tetapi sekarang setelah Master Sekte mengatakan demikian, dia secara alami tidak punya pilihan lain. Ketika Tianwei mendengar ini, dia menjilat lidahnya. Bibir kering, pada saat itu, apapun yang kita lakukan terhadap Lembah Baihua atau Li Fugui, tidak ada seorang pun yang akan membela dan melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Ketika pemimpin sekte mendengar ini, dia menoleh dan menatap Tianwei dan berkata dengan penuh arti, "Tianwei, apakah menurutmu aku ingin kamu menikahinya? Aku hanya ingin memberitahu dunia luar melalui masalah ini betapa jujur dan dapat dipercayanya sekte Tiangang kita." Dengan pemikiran ini, Tianwei buru-buru berkata, "Sekte Guru, saya menyarankan Anda untuk memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Ini sangat penting, saya khawatir setelah saya menikahinya, apa yang akan terjadi pada kita di masa depan. Sekte Tiangang tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Apa-apaan ini, kamu harus menyerahkan monster jelek seperti itu ke tanganmu sendiri. Bukankah ini cara yang jelas untuk menipu dirimu sendiri?" Hati Tianwei membeku, berpikir, bukankah ini omong kosong? Walaupun saya belum pernah menikah, tapi saya tidak begitu lapar sehingga saya tidak selektif dalam memilih makanan, bukan? Tapi Tianwei, menurutku lebih baik kamu menikahinya. Master Sekte mencibir, menatap mata Xiao Rongrong dan berkata, "Ya." Pikiran Tianwei Xing berubah. Jadi dia berkata kepada Master Sekte, "Master Sekte, apakah Anda punya foto dia sebelumnya? Jika demikian, saya dapat menemukan seseorang dengan sosoknya. Seorang gadis cantik dapat berdandan dengan sederhana dan mudah, dan dia dapat dengan bahagia menikah dengan saya ketika saatnya tiba. Dia tidak hanya memotong wajahnya dengan pisau, tapi sekarang dia masih kencing di tubuhnya. Kencing? Aku tidak ingin dia melakukannya demi menghindari pernikahan dengan Wuxi, jadi dia berakhir seperti ini. Untuk menghilangkan pikirannya untuk melarikan diri, saya sepenuhnya menonaktifkan keterampilannya." Pemimpin sekte menghela nafas sedikit. Gadis ini adalah wanita paling tergila-gila yang pernah saya lihat. Setelah dia ditangkap di gunung, dia sebenarnya berencana untuk menggunakan keterampilan sihir untuk melarikan diri lagi dan lagi. Saya mempelajarinya setelah itu, dia sebenarnya berencana menggunakan keterampilan sihirnya pada saya. Tianwei Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Sekte Guru, apa yang terjadi?"
Mengapa saya mendengar dari saudara-saudari saya sebelumnya bahwa Xiao Rongrong adalah wanita cantik yang telah menarik semua perhatian negara, tapi dia... Sesaat kemudian, dia hanya menatap Xiao Rongrong dengan kaget. Tian Weixing tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Ketua sekte berdiri di kejauhan, memandang Xiao Rongrong yang diikat dengan rantai besi, dengan ekspresi agak tidak senang di wajahnya, dan bertanya kepada Tian Weixing, "Tian Wei, dia seperti ini sekarang, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu benar-benar akan berpura-pura dengannya? Jika dia benar-benar menikahi wanita seperti itu, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan rekan-rekan magangnya?" Tapi gadis di depanku tidak hanya memiliki beberapa bekas luka panjang di wajahnya, dia juga tidak terawat dan acak-acakan, dan dia juga membawa bau busuk yang menjijikkan. Ia pernah mendengar kakak-kakak senior Xiao Rongrong berkata sebelumnya bahwa Xiao Rongrong ini begitu cantik hingga bisa dikatakan ia memiliki penampilan yang luar biasa. Namun, ketika Tian Weixing mengikuti pemimpin sekte itu ke pintu dan melihat Xiao Rongrong di depannya, Tian Weixing langsung tercengang. Jika ketua sekte benar-benar setuju untuk membiarkan dia berpura-pura menjadi wuxi dan menikahi Xiao Rongrong, dia setidaknya harus melihat dengan matanya sendiri seperti apa rupa istri yang belum menikah ini. Iya, Tian Weixing langsung sadar kembali mendengar ini. Melihat ekspresi khawatir di wajah Tian Weixing, pemimpin sekte hanya tersenyum dan berkata, "Jangan guguplah. Aku membawamu ke sini bukan untuk mengirimmu masuk, tetapi untuk bertemu seseorang bersamamu." Ketika ketua sekte terbang jauh dan membawa Tian Weixing ke pintu masuk istana Huitian, ekspresi Tian Weixing tiba-tiba berubah. Dia memandang master sekte dengan wajah pucat dan bertanya dengan gelisah, "Lihat wajahnya, Master Sekte, apakah Anda membawa saya ke sini karena saya melakukan kesalahan?" Mereka hanya mengetahui bahwa sekte Tiangang memiliki hewan peliharaan spiritual yang dapat meratakan gunung hanya dengan mengangkat tangan. Namun mereka belum pernah melihat wajah aslinya di Gunung Lu. Di seluruh sekte Tiangang, kecuali utusan bintang 36 dan pemimpin sekte, tidak ada orang lain yang benar-benar melihat Zetian Roar. Tentu saja, tetapi semua murid sekte Tiangang tahu betul bahwa selama mereka dikirim ke istana Huitian, mereka harus berganti kulit meskipun mereka tidak mati. Terlebih lagi, di istana Huitian, tidak hanya mereka yang bertanggung jawab atas hukuman tersebut, sang tetua juga memelihara Zetian Hou, satu-satunya hewan peliharaan spiritual dari sekte Tiangang. Meskipun aula Huitian adalah aula yang paling tidak mencolok di sekte Tiangang. Sebaliknya, di puncak-puncak Wentian, selain kuil yang didedikasikan untuk utusan bintang dan pemimpin sekte-sekte Tiangang, juga terdapat tempat yang paling menakutkan, yaitu aula Huitian Tiangang. Sekte, di sebelah barat Tianshan Utara terdapat puncak Wentian. Ada lebih dari 1000 rumah. Para biksu ini pada dasarnya datang dari seluruh negeri. Mereka berkumpul di sini untuk menonjol ketika sekte Tiangang merekrut murid dan kemudian bergabung dengan sekte Tiangang. Resmi menjadi seorang anggota sekte, di lereng gunung pegunungan Tianshan Utara, terdapat sebuah rumah yang dibangun oleh biksu biasa. Selain itu, puncak Chaotian di sisi utara aula utama adalah tempat semua murid sekte Tiangang tinggal dan berlatih. Ada total 365 rumah di sini. Menurut tingkat murid, setiap kamar memiliki dengan 3-10 orang. Aula utama sekte Tiangang terletak di tepi tebing puncak Wangtian di ujung selatan Gunung Tianshan Utara. Di depannya terdapat 36 istana yang bergantian tempat pelatihan utusan bintang 36. Karena ketinggiannya sangat tinggi, tidak ada vegetasi di sini, dan puncak gunung sudah lama tertutup salju putih. Sekte Tiangang terletak di puncak Gunung Tianshan Utara. Ketua sekte bergumam, "Ayo lakukan ini, yang lain akan keluar dulu." Menurut rencana sebelumnya, mereka yang harus mempersiapkan pernikahan harus membuat persiapan. "Tian Wei, ikutlah denganku." Sambil berpikir seperti ini di pikiranku. Pada saat itu, sekte Tiangang mereka hanya perlu mengirimkan master terkuat ke desa Xiaoxi dan memotong-motong Li Fugui. Selama pernikahan selesai, semua rumor yang beredar akan merugikan diri sendiri.
Jika Tian Weixing diizinkan berpura-pura menjadi Wuxi, setidaknya pernikahannya bisa diselesaikan dengan lancar. Misalnya, Tian Weixing adalah ahli penyamaran sebelumnya, di antaranya tentu termasuk orang-orang yang pandai menyamar. Hal terpenting yang tidak dimiliki sekte Tiangang mereka adalah segala jenis bakat. Pemimpin sekte segera memahami maksud Tian Wei. Tian Weixing menatap pemimpin sekte itu dengan serius. Mendengar ini, pemimpin sekte sedikit mengernyit dan menatap Tian Wei Star dengan ekspresi bingung di wajahnya. Untungnya, semua orang terdiam beberapa saat. Tian Weixing berdiri dan berkata dengan ragu-ragu, "Sekte Guru, dari sudut pandang bawahan saya, ini benar-benar tidak mungkin. Kita dapat menemukan seseorang untuk menyembunyikan pernikahan ini pertama. Mari kita bicarakan setelah diadakan." Setelah Hua Duo mendengarkan, dia memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu ingin aku katakan tentangmu?" "Kamu," maka ia menjelaskan secara detail kesulitan yang ia hadapi. Setelah melihat situasi ini, Li Fugui tidak lagi menyembunyikan apapun. Apa yang dikatakan Hua Duo hampir konsisten dengan apa yang diputuskan oleh Li Fugui sendiri. "Selain 2 personel utama kami, Anda juga harus memimpin 2 orang untuk membantu Anda dan menjalankan tugas untuk Anda. Meskipun saya tidak menebak bahwa Anda ingin siapa orang yang membawanya, tapi saya yakin itu tidak mungkin Yuzen. Adapun Tantai Zixuan yang baru saja datang, aku dapat melihat bahwa kamu pasti akan membawanya bersamamu ke ibu kota kali ini, dan ada seorang pelayan di depannya juga. Mengikuti Anda, oke. Sebenarnya aku tidak tahu, saya juga tidak tahu tentang ini. Saya sudah memikirkannya untuk Anda. Kali ini ketika Anda pergi ke ibu kota, Anda hanya dapat membawa paling banyak 3 atau 5 orang. Saya pasti tidak akan tinggal di desa Xiaoxi. Lagi pula, ada banyak hal di game ke-6 yang membutuhkan bantuanku." Senyuman manis muncul di sudut wajah Hua Duo sambil tersenyum. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Fugui, aku sudah lama bersamamu. Bagaimana mungkin aku masih tidak mengetahui kesulitanmu?" Dia memandang Hua Duo dengan heran dan bertanya, Duo, apakah kamu sudah tahu apa yang aku khawatirkan?" Ekspresi terkejut muncul di mata Li Fugui. Setidaknya, bahkan jika Yuzen benar-benar memilih untuk tinggal, dengan karakternya yang kuat, bisakah kamu hidup damai dengan orang-orang di desa ini? Hua Duo kemudian tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Fugui, ada beberapa hal yang dapat mengatasi gejalanya tetapi tidak mengatasi akar masalahnya. Bahkan jika Anda menemukan Yuzen, apakah menurut Anda akan mengobati Yuzen saat itu? Jika kamu benar-benar menyuruhnya untuk tinggal, akankah dia dengan mudah memilih untuk tinggal di desa Xiaoxi?" Memikirkan hal ini, sekarang Li Fugui memintanya untuk menemukan Yuzen. Hua Duo sudah memikirkan tentang apa yang sedang diperjuangkan Li Fugui berdasarkan kejadian baru-baru ini. Terlebih lagi, desa Xiaoxi masih membutuhkan masyarakat untuk menjaganya. Tidak mungkin dia membawa semua orang ini ke ibu kota. Saat ini, ada begitu banyak orang di sekitar Li Fugui. Li Fugui berkata dengan santai kepada Hua Duo, "Lupakan saja, sia-sia saja jika aku memberitahumu. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, bisakah kamu membantuku menemukan Yuzen? Ayo, memikirkan hal ini. Hua Duo pasti bisa melakukan hal seperti ini." Selain itu, jika dia memberitahu Hua Duo, berdasarkan pemahamannya tentang Hua Duo, gadis ini tidak hanya tidak akan membantunya, tetapi dia juga akan menambah penghinaan pada lukanya. Li Fugui tahu di dalam hatinya bahwa orang yang mengikat bel pasti bisa melepaskannya. Hua Duo memberi Li Fugui menuangkan segelas air dan dengan lembut meletakkannya di depan Li Fugui. Pada saat yang sama, dia duduk di sofa di seberang Li Fugui, dan kemudian bertanya dengan serius kepada Li Fugui, "Jika Anda mengalami kesulitan, tolong beritahu saya. Jika saya dapat membantu Anda, jika saya bisa menyelesaikannya itu, aku pasti akan membantumu." Li Fugui tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, "Apakah kamu tidak bercanda? Saya dalam keadaan sehat, apalagi yang membuat saya merasa tidak bahagia?" Saat ini, Hua Duo masuk dari kamar dan melihat ekspresi cemberut Li Fugui. Jadi dia bertanya dengan sedikit khawatir, "Ada apa? Apakah kamu merasa sedang menghela nafas?"
Nah, kamu merasa tidak bahagia? Li Fugui menghela nafas tak berdaya, sambil berpikir seperti ini di pikiranku. Tetapi jika saya tidak dapat kembali setelah 10,5 hari, dan Yuzhen tetap tinggal di desa Xiaoxi, Sister Si Uling dan gadis-gadis lainnya akan sangat menderita. Jika hanya 10,5 hari, itu tidak masalah. Jika Yuzhen tetap tinggal, bahkan jika Yuzhen ingin menjadi raja di antara gadis-gadis ini, dia tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah. Masih belum diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini saat saya pergi ke ibu kota kali ini. Kedua gadis itu dengan jelas mengungkapkan ketidakpuasan mereka yang kuat terhadapnya karena membawa Yuzhen ke desa Xiaoxi. Tentu saja, namun setelah kembali, ketika kedua gadis itu melihat ekspresinya membaik, mereka segera pergi. Sudah beberapa hari sejak dia kembali, Gao Yunru membawa Yu Qingqing kembali setelah mendengar bahwa dia terluka parah. Tapi kali ini, jika sebelumnya, Gao Yunru, Yu Qingqing dan yang lainnya pasti akan berlari kembali menemuinya ketika mereka mendengar bahwa dia kembali. Li Fugui pasti dapat melihat bahwa gadis Yuzhen ini terlalu posesif. Setelah kejadian beberapa hari ini, begitulah cara mengatakannya agar Yuzhen bisa tinggal di desa Xiaoxi dengan sukarela tanpa mempengaruhi putrinya. Li Fugui bingung dengan hal lain, setelah calon ditentukan. Sebaliknya, Chang Sun Feng mengetahui formasi dengan sangat baik. Jika perlu, ketika terjadi pertempuran yang menentukan dengan Sekte Tiangang atau Sekte Disa, formasi tersebut pasti akan muncul. Suetu adalah anggota web gelap, dan dia akan sangat berguna saat sampai di ibu kota. Li Fugui akhirnya teringat pada Suetu dan Chang Sun Feng. Pikirkan sejenak, tampaknya agak merepotkan bagi seorang pria untuk memimpin 3 gadis. Dan jika dia ingin membawa Tantai Zixuan bersamanya, Xiao Chan pasti akan mengikutinya. Kekuatan Tantai Zixuan juga bagus, sekarang dia telah mencapai level bawaan menengah, perlindungan diri sama sekali tidak menjadi masalah. Selain itu, memiliki Tantai Zixuan setara dengan memiliki jaringan intelijen yang kuat, dia dapat memahami dinamika 4 keluarga besar dan sekte di ibu kota kapan saja dan di mana saja. Sepertinya saya perlu membawa Tantai Zixuan bersama saya. Kecuali bunganya, Huaduo harus bersamanya. Ini tidak berarti bahwa Huaduo hebat, tetapi Huaduo mengetahui cerita dalam game ke-6 lebih baik darinya. Dalam hal ini, dia akan pergi ke sana sendirian. Di Beijing, jika departemen terkait benar-benar menemui kesulitan, mungkin lebih baik dia sebagai kapten maju daripada Huaduo. Langkah pertama adalah memilih siapa yang akan mengikuti Anda di tindakan berikutnya. Sebelum melakukan ini, saya masih memiliki banyak persiapan yang harus dilakukan. Tentu saja, selama Anda dapat memutus pasokan keuangan dari Sekte Tiangang dan Sekte Disa terlebih dahulu, lalu menemukan terobosan, Anda mungkin dapat mengalahkan mereka sebelum mereka mengambil tindakan. Seperti kata pepatah, seranglah terlebih dahulu untuk meraih keunggulan. Sekte Tiangang, Sekte Disa, dan keluarga Lu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dia tahu sudah waktunya dia menyerang balik terlebih dahulu. Setelah tinggal di rumah selama 2 hari, sebelum Huaduo selesai berbicara, Li Fugui buru-buru menyela Huaduo dan berkata terus terang, Duo, lupakan saja jika kamu memberiku pelajaran. Aku khawatir kamu akan memarahiku. Jadi aku tidak ingin membicarakan masalah ini. Aku sudah bilang, bersambung.